Harga beras naik, harga beras naik, harga beras naik, harga beras naik. Waduh. Bagi masyarakat kota, stop panik yang berlebih ya. Melambung tingginya harga beras di sejumlah daerah yang tersebar melalui sejumlah media sosial membuat beberapa masyarakat panik akan tidak tercukupi kesediaan makanan untuk keluarganya. Hal tersebut membuat tim liputan Toho TV secara langsung terjun melihat kondisi stok beras di pasar. Kali ini, tim liputan Toho TV didampingi oleh Bulog dan Perumda Pasar Joyoboyo, Kota Kediri melihat situasi pasar bawang atau yang akrab disebut pasar centong. Pedagang pasar bawang berawal dari beberapa masyarakat kelurahan Bawang yang menjual hasil pertaniannya. Seiring berjalannya waktu, pasar bawang semakin banyak yang berjualan. Pada akhirnya, pemerintah Kota Kediri membangun pasar di Jalan Raya Bawang nomor 5. Tujuannya untuk memberikan wadah para pedagang untuk berjualan dan untuk memudahkan masyarakat kelurahan Bawang dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kota Kediri, pasar bawang dikenal sebagai pasar dengan komoditas utama sembako beras. Kita lanjutkan episode kita untuk mengenal seluruh pasar yang ada di Kota Kediri bersama dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar atau Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri. Dan saya saat ini berkesempatan untuk bisa langsung jalan hangout bareng beliau, Direktur Umum Perumda Pasar, Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo. Baru bener ya tadi di awal ya. Halo Pak. Halo, selamat pagi Mbak. Sangat kuatnya ini ya. Ini dengan teman-teman. Jadi ini koordinator pasar bawang atau pasar centong. Beliau petugas, Pak Tio, petugas dari pasar centong. Maju lagi. Ini Pak Matius, ya. Jadi kita lengkap ini dari umum, personalia pasar, Perumda, dari pengembangan, jadi maksimal. Jadi kita ingin Mbak, jadi pasar kita, masyarakat mengetahui kondisi pasar yang ada di Kota Kediri. Baik. Kondisi pasar di Kota Kediri, jadi menjadi apa ya? Sehingga masyarakat senang ke pasar gitu loh. Pastinya seperti itu. Iya, kita berusaha melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, bagi pedagang, sehingga pasar menjadi ramai. Jarang-jarang juga kita dengar update tentang bagaimana pasar. Kadang kalau kita bicara tentang pasar, bayangan kita pasti kumuh, becek, kemudian tempat transaksi secara tradisional. Betul. Begitu. Padahal itu sebetulnya udah mulai bergeser hari ini ya Mas. Iya, jadi kita berusaha tradisional karena memang pasar tradisional kita tidak memungkiri bahwa ketradisional itu menjadi ikon khusus. Begitu. Nah, menjadi ikon sehingga tapi dengan tradisional itu bagaimana orang itu nyaman ke pasar. Boleh agak geser ke sini? Iya. Karena kita ambil background kita di situ ada jadi pasar bawang itu lengkap, Mbak. Iya. Jadi pasar bawang itu lengkap. Di dalam ada beberapa pedagang dan terkenal pasar bawang dengan pasar berasnya. Oh, begitu. Pasar berasnya di Kota Kediri. Nah, tapi selain itu juga banyak di depan ini ada pedagang emas, ada pedagang lain-lain. Jadi kita lengkap di sini. Baik. Gitu. Dan kalau melihat dari hari ini kan isu terbarunya nih ya, Pak Lutfi, bagaimana beras sebagai komoditi yang paling diburu karena langka, karena semakin mahal begitu. Bagaimana kalau Anda sendiri melihat realita hari ini? Jadi kalau realita di lapangan, terutama di pasar bawang itu sebetulnya tidak ada isu kelangkaan itu. Baik. Karena sini menjadi barometer beras di Kota Kediri. Karena sekitar pasar ini menjadi basis petani beras ya, petani padi ya. Oh begitu. Petani padi, penyetokannya banyak. Jadi kami ketika keliling pasar sebetulnya di stok di pedagang itu berlebih gitu loh. Justru seperti itu. Iya, jadi nggak ada sebetulnya nggak ada masalah dengan beras itu. Gitu, tapi karena mungkin nyun sewu istilahnya karena ya bukan pemberitaan sih
karena medsos yang paling gencar medsos itu di media sosial, kemudian di beberapa daerah Betul. ini menjadi antri yang banyak pada beberapa pasar. Tapi untuk Kota Kediri, insya Allah kami sebagai pengelola pasar, jadi diserahi tugas sebagai pelayanan kepada masyarakat tentang pasar oleh pemerintah Kota Kediri. Kami berusaha untuk bisa mencukupi segala kebutuhan, terutama masalah beras yang hari ini isunya seperti itu. Jadi seperti itu, kalau fungsi utama dari Pasar Bawang sendiri sudah terlihat jelas, maka tidak salah kalau hari ini tema kita sesuaikan bagaimana perkembangan masyarakat atau animo yang begitu besar untuk panik buying begitu, seperti panik membeli. Kita nanti coba akan cari tahu dari penjualnya langsung, apakah benar fenomena yang hari ini di blow up oleh media, yang hari ini di media terus sosial gencar itu, di media sosial itu, bahwa harga naik, orang-orang borong, aksi borong begitu. Insya Allah beberapa hari ini udah turun harga beras, gitu. Beberapa hari ini udah turun. Jadi nanti kita boleh, dengan pedagang yang ada keliling di beberapa pasar. Dan hari ini tidak sendiri ya nanti Pak Lutfi? Iya. Ada dari Bulog. Bulog, iya. Kami juga selalu berkoordinasi dengan Bulog. Ya. Jadi di Kota Kediri ada 3 titik TPID, toko TPID yang kerjasama antara Perumda Pasar dengan Bulog. Gitu. Ya. Jadi tim pengendali inflasi daerah TPID, tokonya ada. Jadi stoknya dari Bulog, berasnya beras Bulog, beras SPHP medium itu di Pasar Bandar, Pasar Strobetek dan Pasar Pahing. Jadi kerjasama sehingga di situ bisa menjadi pengendali harga beras terutama di beberapa pasar yang ada. Itu yang mungkin kita selama ini juga kurang paham. Gitu loh. Bahwa ternyata fungsi pasar juga sebagai pengendali inflasi. Pengendali inflasi juga. Banyak informasi yang bisa diupdate dari pasar-pasar itu. Nah kalau kita bicara Pasar Bawang di Centong ini, ketersediaan aman. Sejauh ini nggak ada dari masalah. pengamatan Anda. Jadi Pasar Bawang ketersediaan terutama beras selama ini yang isu, insya Allah aman. Nanti bisa dikonfirmasi pada pedagangnya. Ini boleh sedikit juga berbagi informasi dengan kami semua Pak Lutfi. Apakah setelah kejadian atau informasi yang begitu masif tentang kenaikan harga beras itu kemudian ada koordinasi rutin juga atau berkala dari pemerintah Kota Kediri sendiri yang tentunya pasti melibatkan dari Perumda Pasar? Iya, jadi kami selalu berkoordinasi. Kami masuk bagian dari TPID itu, tim pengendali inflasi daerah. Jadi ada pemerintah kota, Perumda Pasar, Bulog, BI dan lain-lain. Jadi yang di situ selalu koordinasi bagaimana inflasi tidak melonjak. Jadi kita bisa menekan sehingga Kediri sebagai yang terkenal dengan kota paling bahagia itu yang kita inginkan semua. Gitu loh. Harus tetap happy, harus tetap bahagia. Indikatornya cukup pangan, kesediaan pangan, sandang, papan, masyarakat hidup bahagia, masyarakat tidak tidak takut, kemerusuk, takut dengan berasnya yang langka. Nanti bisa dilihat. Nanti dilihat di pasar. Baik, kita berterima kasih sekali. Ini mewakili suara hati pemirsa Doa TV tentunya yang hari ini harap-harap cemas begitu melihat kalau perkembangan tidak bisa segera terkondisikan, tentunya bingung juga. Ya nanti kan jelas dikoordinasi oleh koordinator pasar Mas Tio yang memang selalu kita tugaskan untuk bisa mengupdate di harga-harga yang di pasar, terutama beras ini yang terkenal di Kediri ini sebagai Pasar Centong, Pasar Bawang, di Pasar Berasnya Kota Kediri. Tim solid ya? Iya, insya Allah. Jadi kami teman-teman ini dari pemungut, dari satpam, kita selalu bekerja sama. Boleh geser ke sini. Bisa ke sini Mas. Jadi coba masuk langsung. Iya, kita bekerja sama tanpa beliau-beliau ini, tanpa teman-teman ini kita juga nggak bisa apa-apa karena beliau-beliau yang di lapangan langsung. Gitu loh. Terima kasih Bapak, tetap semangat ya. Dan jika ada penasaran bagaimana hari ini update harga beras, ketersediaannya di pasar, kita akan cari tahu bersama dengan Direktur Umum Perumda Pasar Jayabaya Kota Kediri dan juga nanti ada dari timnya Bulog yang langsung akan mendampingi kita semua. Baik Mirsa, kita simak bersama Sambang Pasar Perumda Jayabaya Kota Kediri. Siap.
Pasar Bawang merupakan pasar tradisional yang berlokasi di Jalan Raya Bawang nomor 5 Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, dengan luas lahan sebesar 9.035 meter persegi dan luas bangunan sebesar 2.181 meter persegi. Jam operasional pasar mulai pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Pasar ini mulai beroperasi pada tahun 1981 dan terakhir direnovasi pada tahun 2016. Sama Pasang bersama Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri hari ini ke Pasar Centong, dan ada dua tokoh utama dalam program liputan khusus kali ini dari Perumda Pasar, Direktur Umum langsung hadir. Terima kasih Pak Lutfi. Direktur Utama, mohon maaf dikoreksi, Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri, Pak Lutfi Johar. Terima kasih. Ada juga Pak Imam Mahdi, Kepala Cabang Bulog Kediri. Bapak, saya ke Pak Imam dulu, mohon izin. Pak Imam, hari ini ya kita lihat bagaimana sebuah fenomena yang tengah dihadapi masyarakat. Ada kepanikan, mana beritanya juga luar biasa sekali. Boleh ada sedikit ulasan tentang situasi khususnya di Kota Kediri? Ya, kondisi stok beras di Kota Kediri ini relatif cukup aman sampai dengan 3 bulan mendatang. Ya, stok yang kita kuasai sebanyak 18.197 ton. Itu sangat cukup untuk Lebaran nanti. Kalau boleh tahu indikator ketercukupan itu seperti apa untuk Kota Kediri? Stok yang kami kuasai kita bergunakan untuk cadangan beras pemerintah, itu yang disalurkan untuk bantuan pangan, untuk SPHP, dan untuk cadangan ketika ada bencana alam. Jadi itu sangat mencukupi ketika digunakan untuk itu dan bisa dialokasikan untuk 3 bulan. Ketika ada di titik aman itu indikatornya bagaimana? Ya tadi, kebutuhan per masing-masing bulannya mencukupi untuk cadangan pemerintah sehingga itu bisa disalurkan. Intervalnya 1 bulan ya Pak? Intervalnya 1 bulan. Berarti nanti dalam 1 bulan akan terus ada pembagian lagi begitu ya, sambil melihat perkembangan. Betul. Nah, kalau beberapa hari ini kami juga melihat sinergitas Pemkot, Bulog dan juga Perumda Pasar di sini terus mengadakan operasi pasar. Sejauh apa itu maksimal untuk bisa langsung membuat masyarakat boleh dikata tahu diri agar tidak panik buying gitu. Ya. Jadi dengan stok yang begitu besar yang kita kuasai, kami menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir, tidak usah panik buying. Kami bekerja sama dengan Pemkot Kota Kediri mengadakan operasi pasar yang nantinya kita berharap nanti di masing-masing kecamatan ataupun masing-masing kelurahan kita hadir nanti di tengah-tengah masyarakat. Begitu ya. Jadi akan terus ada pengupayaan dalam hal ini. Baik-baik. Dan operasi pasar sejauh ini sudah terlaksana di berapa titik dan seperti apa teknisnya? Ya, sampai dengan saat ini sudah 3 kali di Kota Pesantren, terus kemudian ada di Mojoroto, hari ini ada di Banjarmati. Oh begitu. Jadi terus ya. Dan masyarakat antusias di sana? Sangat antusias. Aduh, jangan sampai, ini mohon maaf kalau kita berkaca dari kejadian di tempat lain sampai ada desak-desakan dan sebagainya begitu. Bagaimana upayanya? Ya, insya Allah kalau di Kota Kediri relatif tertib, terus kemudian walaupun ada antriannya juga mengalir seperti biasa, tidak terlalu panjang. Jangan sampai. Terus kemudian kita dibantu oleh petugas kecamatan ataupun kelurahan yang mengatur supaya masyarakat bisa mengantri dengan baik. Aktif. Jadi betul-betul sinergitas. Nah, kita akan cari tahu bagaimana situasi yang ada di Pasar Centong ini pemirsa, karena pasar Bawang atau Pasar Centong? Pasar Bawang, karena memang ada di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Jadi kita akan cari tahu di sini adalah komoditas beras yang memang biasa disasar karena masyarakat sekitar rata-rata memang petani padi dan juga ketersediaan gabah beras itu sepertinya lebih melimpah di sini. Kita simak dalam program liputan khusus kami berikut ini pemirsa. Melambung tingginya harga bahan pokok beras tentu menjadi hal yang biasa bagi para pedagang di pasar. Naiknya harga beras dipicu akibat hasil panen yang tidak maksimal dan masih bulan tanam, belum panen raya.
Namun hal itu tidak perlu dibuat panik yang berlebihan sehingga masyarakat antri dan setiap hari membeli beras untuk kebutuhan hidupnya. Karena di Pasar Bawang sendiri stok bahan beras masih sangat relatif banyak dan Bulog Kota Kediri sendiri menjamin ketersediaan beras selama 3 bulan mendatang. Jadi lumayan rame ya kalau pas hari akhir pekan begini. Boleh mampir sebentar ke sini? Iya. Monggo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Pak. Ya. Pak Sinten? Pak Basuki. Pak Basuki Iya. nggih. Apa ini Pak? Khusus beras nggih. Nggih, sembako. Nggih, Pak saking Sembako. PD Pasar, Perumda Oh, iya. Pasar, Joyoboyo dan dari Bulog Ya, Pak. jelas. Nggih. Sedikit nyun pirsa Pak untuk stok berasnya pripun aman? Aman nggih. Nggih. Iya. Ada nih mungkin dari Bulog juga sakit menanyakan ya kalau disesuaikan ya. Beras. bagaimana Pak? Harganya masih agak menurun sedikit. Udah Ya, menurun, menurun iya. ya. Dari Menurun, berapa ya. ke berapa Pak? Di minggu Be- kemarin berapa? Hari ini Bramo 370, sekarang 360 per per berapa? per sake. Per sak. Sake. Berarti 10 kilo nggih itu. Iya. 25. 25 kilo ya. Berarti itu per kilonya Berarti 15 ya, 15 ya. Itu untuk yang Bramo berarti medium. Medium. ya. Medium beras medium. Oh, nggih. Iya. Tapi Premium. Premium, Bramo itu ya. premium. Premium. 15. Iya, sudah Iya. premium. kalau yang 64 super nggih. Iya. Iya, Nah, 64 nah, super premium. dan itu premium. Oh gitu, nggih. Jadi aman ya, saya lihat banyak Aman. menumpuk di sini. Ini. Kalau pembeli seperti apa, Pak? Pembeli Pembelinya apakah kebanyakan kemarin ya? toko-toko. Heeh. Iya. Oh, diambil untuk Tokonya dijual kembali, ya. gitu, nggih. Kalau ketersediaan dari petani sendiri bagaimana, Pak? Ini kan langsung dari petani yang Dari, jual ke dari sini, petani ya, Nggih, nggih. langsung ke sini. Setiap berapa minggu atau hari sekali? 3 hari sekali. 3 hari Sekali. sekali Ya. berapa banyak? Ke satu kiriman ya 3 ton. 3 3 ton. ya. Itu nanti akan 3 ton. habis dalam waktu berapa lama dibeli oleh Ya pembeli? 3 hari ya 2 hari. Sudah langsung Nah, habis, habis, Pak. ya. Waduh, berarti angka pembelinya juga luar biasa Banyak. ya, Pak, ya, di sini ya. Ya. Oke. Dan jadi seorang kirim-kirim di absen. Udah tutup ini langsung kirim-kirim. Berarti Ya. kalau panjenengan dalam satu hari itu berapa, Pak? Ini untuk omsetnya, Omsetnya, penjualan berapa ton ya? Karot, 1,5 ton. 1,5 ton sehari udah Sehari, keluar, ye. ya. Sehari 1,5 ton, ye. Yang- Itu jenisnya medium atau premium, Pak? Ya campur. Campur, Ya ye. campur. Ye. Paling dicari yang paling dicari masyarakat hari ini medium atau premium, Pak? Premium. Premium ya masih, berarti yang Ya. Bramo, jenis Bramo Bramo, itu. ya. Boleh sambil lihat di dalam, Pak? Ya boleh. Kita lihat stoknya, monggo Bapak. Barangkali yang dari Bulog nih. Kalau biasanya Pak, sebelum ada isu kenaikan harga ini, Iya. berapa Bapak biasa menjual? Jualnya. Ya, paling tinggi 370. Ya. 370 ya. Kenaikannya juga lumayan, Lumayan ya. Titik naik yang paling tinggi, Pak Basuki, kapan itu? Ya bulan Januari apa Januari ya. Januari ya. Januarian, Pak, ya? Ya. Ya, di Ya, akhir ya. Februari berarti Pak, udah mulai turun turun. ya. Penurunannya juga tidak Iya. terlalu ya. Enggak terlalu drastis. Pripun, Pak, untuk apa dengan isu sekarang dengan harga beras yang katanya langka, beras yang harganya tinggi tinggi. dan lain-lain, isu sekarang kan jenengan kan Oke. tahu kan Iya, isu ye, sekarang itu gimana, Pak? sebenarnya enggak ada, Boy, semua langka enggak ada. Oh, nggak ada Iya, ya? enggak ada. Salah dong Oke. kita berarti. Jadi nggak Nggak ada kelangkaan ya. ye. Saya langsung minta penjual membanu lah. Bakul. Selepan, Nah, ye. selepan Selepan langsung ye. dikirim. Oh, langsung Ya, dikirim. dikirim. Jadi nggak ada. Nggak ada di sana kelangkaan. Mesti ada ye. Ya, ada barang. Dengan dia mesti ada. Ada. ye. Ada isu-isu itu sebetulnya Nggak di ada. masyarakat itu nggak ada. Enggak ye. ada. Ya. Harganya sudah cenderung Dari turun cenderung ya, ah. Ya, Betul. itu. Mang Kediri gemah Ripah Jinawi, Iya. Mas. Jadi untuk Ya. masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya Pokoknya tidak kan perlu khawatir. harga ikuti terus gitu. Iya, Ya, tapi ikuti intinya terus. kan stoknya itu tersedia terus. Sedia ye. terus Jadi ya. nggak ada Enggak sampai kelangkaan. nggak ada, ada. ye. Baik, wah, Ya. biasa. Itu. Ya. Kalau hari ini yang siap berapa ton nih, Pak?
Ini sementara saya kosongkan dulu, berarti harga akan turun ya. Enggak berani dulu ya. Ya. Takut rugi ya Pak Basuki? Iya. Aduh, nggak tahu gapnya. Sudah berapa tahun Pak jenengan? Sudah 25 tahun. 25 tahun ya. Luar biasa. Asli bawang ya. Iya, asli bawang. Ini pun sekarang kan dengan isu ini sebetulnya di masyarakat tidak terjadi gitu ya. Kita boleh geser ke tempat lain barangkali Yeah, juga ada gitu. update-nya. Ah, Pak Basuki iya. tetap semangat ya. Iya. Yang repot juga Pak Imam nih ya ceritanya. Harus mengkondisikan supaya isu-isu itu di counter bener ya. Komplit ya Pasar Centong nih. Iya, pasar ini kompleks banget. Iya. Jadi iya Bu, jajannya laris manis Bu. Jadi tidak hanya komoditi beras, tapi rupanya pembeli di sini sudah. Assalamualaikum Mbak. Oh, di sini ya? Iya. Kalau ada definisi sekarang yang muda yang berkarya, ini bisa kita lihat ya, penjualnya masih muda-muda. Jadi yang harap kalau pergi ke pasar ketemunya sama eyang-eyang begitu ya. Ternyata di sini ada Mbak yang cantik sekali. Dengan Mbak siapa nih? Afifa. Mbak Afifa. Ya udah Iya. berapa lama jualan di sini? Kalau ibu seumur saya 27 tahun, tapi kalau saya baru 3 tahunan nerusin ibu. Waduh, ini berarti warisan leluhur Warisan, begitu, iya. luar biasa. Warisan. Baik, Mbak Afifa, kami dari media dan juga ada Direktur Umum Perumda Pasar, ada juga dari Bulog. Hari ini ingin melihat bagaimana kondisi pasar setelah kemarin. Emang bener ya ada isu harga beras naik, kemudian pembelinya juga panik, borong-borong begitu, seperti itu. Iya benar. Kalau yang harga beras naik itu kalau dari segi konsumen yang untuk dikonsumsi sendiri, pembeliannya itu menurun. Tapi kalau yang dari Bulog jualnya itu kan murah, jadi itu pembeli itu panik. Oh gitu. Iya, tapi kalau yang untuk dikonsumsi sendiri itu pembeliannya menurun. Tapi kalau yang untuk Bulognya itu ya dijual lagi itu kan harusnya jatahnya satu. Tapi dari kita itu kan nggak tahu kalau ini benar-benar orang itu dikonsumsi sendiri apa enggak, terus mau tetangga-tetangganya lagi apa enggak, kan dari kita kan nggak tahu. lagi Iya gitu dijual ya. lagi. Betul ya, dijual lagi tuh. Kalau untuk disalahgunakan lagi kita kan nggak Iya. tahu. Ya, Iya beras disalahgunakan ya. Yang mungkin karena melihat ini pemberitaannya ya yang memang luar biasa. Tapi Iya. kalau di Kediri sendiri antara bulan Januari sampai Februari ini bagaimana sebagai penjual? Apakah memang masyarakatnya itu berbondong-bondong borong beli atau sudah biasa saja memang, apalagi harga naik ya? Iya. Kenaikannya seperti apa? Sudah biasa aja sih Mbak, nggak berbondong-bondong beli. Kalau ya itu yang berbondong-bondong beli itu buat Bulognya saja. Tapi kalau berasnya Bulog beras ya, Bulognya berasnya saja. Bulog. Tapi kalau Iya. untuk ini normal untuk konsumsi Beras sehari-hari. premium, medium ya? Iya. Kalau yang premium ini kenaikannya untuk orang-orang arisan. Kan ini mau hari raya toh Pak. Iya, ini. arisan Ya ini beras, udah gula, mulai biasanya stok sembako ya. gula, minyak. Soalnya nggak mungkin kalau hari raya itu turun gitu. Ini versi lain nih ya, Iya. versi lain kalau begitu. Iya, Waduh, Mbak jadi- Afifa, terima kasih informasinya. Jadi Iya. Bulog bagaimana nih? Masih tetap ramai ya? Hari ini harga beras naik apa turun? Sedikit turun. Sedikit turun. Ya alhamdulillahnya sedikit turun. Dari biasanya berapa menjadi berapa? Biasanya kalau 64 super itu 15.000, sekarang 14,5. Terus kalau Bramo? Kalau Bramonya masih tetap 15 mintanya. Ya dari sana masih minta 14.500. Ya dari petaninya ya. Dari petani minta Tapi masih apa minta benar segitu. beras yang premium ini agak langka begitu di pasaran? Ya, sebenarnya itu barangnya itu baru. Dari petani itu baru. Tapi karena kondisi cuacanya kan mendung. Jadi tidak ada panas, barangnya itu jelek. Orang kan lihat Jemurnya iya, itu. jemurnya itu sebenarnya itu
kalau dimasak ya masih enak, ya masih kuno, tapi orang beli kok warnanya gini. Jadi jangan-jangan iya, begitu ya. iya, Karena jangan-jangan kalau premium lama. itu melihatnya indikatornya dari beras kualitas Iya, beras itu kualitas, bersih, iya, warna. heeh. Baik. Jadi yang laris sekarang masih kemasan. Iya, Berapa beras kilo? kemasan. 5 25 juga laris sekarang, soalnya kan yang ini warnanya kan kurang bagus. Baik. Jadi langsung dapat yang Sebetulnya Iya. stok beras itu nggak ada masalah ya, Pak? Nggak ada sih Nggak ada sebenarnya, ya? nggak ada. Yang isu-isu sekarang katanya Iya. beras langka dan Iya, lain-lain. nggak itu ada. Nggak ada ya Nggak di ada. masyarakat? Ya sebenarnya itu aja, Pak. Dari petani itu kurang bagus apa itu pemrosesannya, Oh, hasilnya, pemrosesannya, ya. gitu. Tapi kalau barangnya itu ya masih ada, Masih ada semua ya, nggak langka, Nggak ada. langka, Sebetulnya masih kan ada. Isu-isu yang selama Iya. ini untuk beras itu kan nggak ada masalah. Nggak kan? ada Sebetulnya masalah. Nggak ada masalah, Aman. kan aman gitu. Iya, aman stoknya. Gitu. ternyata tidak sama ya yang ada di luar. Iya, kita kan istilahnya Kita dari media juga kadung kejar-kejaran nih gimana, apakah benar, tapi ternyata Mbak Aga sendiri yang selaku penjual di pasar grosirnya beras beras ya, di beras Kediri di ya, Pasar Kediri. Bawang terkenal apa, Iya, Mbak? berasnya Aman. aman. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, terima kasih Mbak. Iya, makasih pamit banyak untuk Pak keliling kunjungannya. lagi. Iya, betul, matur Mbak. suwun. Baik, monggo. Kita lengkap di Pasar Bawang itu Bisa lengkap, dipakai. Mbak. Mulai Iya. jenengan nih giliran pakai. Jadi Pasar Bawang itu Lega lengkap. Pak Imam lega. Di Pasar Bawang itu lengkap. Ya, Jadi istilahnya ya terkenalnya dengan Pasar Centong, Mbak. Betul, ya. Jadi Pasar Centong kita Pasar bagaimana Centong, Pasar pengelolaan Bawang. di Pasar Centong ini untuk masyarakat yang Betul. di perbatasan kota kabupaten. Ya, istilahnya. Kan ini kan daerah perbatasan kota kabupaten, tapi kan arahnya bagi masyarakat supaya bisa terlayani dengan pasar Betul. yang ada. Gitu. Dan memang titik kumpulnya para penjual dari Iya. maksudnya ini petani, Iya. kemudian pengepul beras Iya. itu ini memang ke sini ya. Iya. Dan terkenal ada 2 lokasi tadi itu yang memang besar, istilahnya banyak, istilahnya sebenarnya banyak yang lain, tapi Iya, kan iya. kita juga yang terbesar kita Iya. anukan itu, Baik, dan baik. sehingga pasar sini terkenal dengan pasar beras karena sekitarnya itu lokasi sawah padi gitu Iya, loh, betul, yang betul. menjadi mensuplai Ya. pedagang sebelum ke kota. Kota, betul. Filternya di sini. Jadi nih, filternya di sini, Buktinya gitu kan loh. penjual itu sehari bisa sampai 1,5 ton itu kan Iya. ya lumayan sekali. Iya, kan sebelum mensuplai suplai ke kota, dari petani ke sini dulu Betul, gitu loh. betul. Makanya Baik, ada baik. ada siklusnya di situ. Ya, senang sekali Sambang Pasar hari ini bersama Perumda Pasar dan juga ditemani oleh Pak Imam Mahdi dari Bulog pemirsa. Kita coba keliling-keliling cari informasi lagi ya, Iya, apa yang bisa tahu, kita iya. update hari ini. Masyarakat Kota Kediri kini tak perlu panik lagi ya. Untuk menstabilkan harga beras, pemerintah Kota Kediri juga menggelar operasi pasar di beberapa kelurahan. Beras yang dijual pada operasi pasar kali ini ada 2 macam, yaitu beras SPHP Rp52.000 per kilogram dan beras premium Rp68.000 per 5 kilogram. Kita baru saja keliling-keliling, kita mengupdate, kita cari informasi dan ternyata sudah ketemu titik temunya bagaimana beras yang hari ini jadi kebutuhan pokok untuk sumber pangan kita itu ketersediaannya di Kota Kediri aman pemirsa, dan juga harga sudah mulai menurun. Ini artinya bagaimana tim pengendali inflasi yang merupakan sinergitas dari pemerintah Kota Kediri, termasuk di dalamnya ada Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri, bekerja maksimal untuk bisa melakukan antisipasi, untuk bisa menekan kekhawatiran dari masyarakat atau warga Kota Kediri. Baik, kita akan sambung lagi episode berikutnya tentu dalam kesempatan yang lebih baik, melihat lebih detail pasar-pasar lain yang ada di Kota Kediri. Ada 9 pasar, jadi kami ada banyak sekali episode Sambang Pasar bersama Perumda Pasar Kota Kediri. Simak kami ya di program liputan khusus Doho TV. Tim Liputan Doho TV.